Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Sobat Putri Cempa dimanapun berada, untuk yang kesekian kalinya kita sudah menjalankan ibadah di bulan puasa Ramadan. Kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima Allah sebagai ibadah yang ikhlas, latihan tentang kedisiplinan, kejujuran, dan semua hal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kali ini podcast Putri Cempa akan bincang-bincang asik. Kita kan punya acara ngobrol asik ya. Ngobrol asik bareng keluarga Putri Cempa, dan saya sudah ditemani dengan Bu Hamdanah. Ini beliau adalah salah satu keluarga di Putri Cempa. Terima kasih Bu Hamdanah sudah hadir untuk yang kesekian kalinya di podcast Putri Cempa. Bu Hamdanah kan kalau nggak salah rumahnya di dekat musola ya, masjid juga. Apa kesibukan Bu Hamdanah sehari-hari selama bulan puasa Ramadan ini? Yang pertama yang pasti tentang bulan Ramadan, kegiatan ya buka puasa, sahur, taraweh, berbagi takjil, kan seperti itu. Di musolanya dekat Bu Ham itu masih ada anak-anak kecil banyak apa enggak di masjid juga itu? Banyak. Kalau di musola kita itu minimal 50 anak, Bu. Anak-anak kecil gitu? Iya, ada yang sudah remaja, ada yang masih kecil. Alhamdulillah. Random. Artinya musolanya benar-benar hidup dong, masih banyak anak-anak kecil. Hidup. Satu RW itu yang masih ada anak-anaknya banyak di musola stand B, itu memang di musola kita. Lah, setiap hari mereka pada saat buka puasa do bareng-bareng ngenteni apa do buka puasa di rumah Bu Ham? Kalau di musola itu, di masjid itu kan sekarang ada itu ya Bu, istilahnya bergiliran untuk mengasih takjil ke masjid dari warga sekitar di situ. Itu mayoritas yang hadir itu malah anak-anaknya nomor 1. Karena mereka antusias ya. Biasanya itu udah pada dilirik lebih dulu. Apa sih itu bukannya ya? Ya penasaran gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah dewasa cenderungnya itu kalau mepet sudah mau mulai berbuka itu baru hadir. Tapi di musola kita juga kan ada itu Bu, ada tadarus. Tadarus menjelang buka puasa. Tadarus menjelang buka puasa, tadarus setelah zuhur sudah pasti ada. Oh, berarti siang-siang habis zuhur ada tadarusan di musola. Sampai asar. Karena asar. Nanti itu mayoritas yang nyemak ibu-ibu. Oh, ibu-ibu sambil nunggu saatnya masak. Ya, minimal ya 2 juz, nanti disambung dengan kitab yang berkaitan dengan Ramadan sampai asar tiba baru kita berarti berjamaah. Walaupun di kampung seperti ada peskil ya Bu Ham, ada pesantren kilatnya musola ya, sudah dari saya kecil itu Bu. Oh, istiqomah berarti ya, dari ibu saya yang dari nenek-nenek yang udah pada nggak ada, kita yang meneruskan yang di sekitar situ. Gitu. Terus ibu-ibu mendengarkan, ada yang ngaji kitab gitu, mendengarkan. Yang pertama kan ngaji Al-Qur'an. Ngaji Al-Qur'an. Yang dibaca kita nyimak gitu. Terus nanti kalau masih ada waktu, pokoknya minimal 2 juz. Ada waktu untuk nunggu sholat asar itu biasanya kita ngaji kitab. Yang dikupas ya memang sekitar puasa Safinatun Najah itu loh. Oh iya, Safinatun Najah kitabnya. Lah, menjelang buka puasa ada 50 anak-anak itu memang mereka dikoordinir apa mereka inisiatif datang karena gembira bahagia di bulan Ramadan Bu Ham? Kalau di musola kita itu apa ya istilahnya, istimewa atau spesial ya nggak tahu. Pesertanya itu dari mulai RT 1 sampai RW 10. Kan ada 10 RT. Itu tidak semua anak di lingkungan itu ke situ semua, tidak, karena di tempat saya itu mayoritas tidak ada balita yang maksudnya anak-anak kecil yang seusia itu. Sudah pada dewasa, itu berarti ada dari RT-RT lain. Yang itu kadang-kadang ada 1-2 anak, yang mayoritas dulunya itu dari musola situ. Berarti alumni musola itu punya suami atau punya istri, nanti itu diparaknya ke situ. Ya memang diantar, disebut kayak orang sekolah di sini. Itu seperti itu
antik memang di musola kita itu. Luar Tidak ada biasa di ya. musola satu RW tidak ada, kecuali di Pokoknya musola paling rame ya musolanya sekitarnya Bu Ham itu ya, paling ya, tempatnya meskipun Bu Ham tempatnya itu. paling pojok, sanding sawah, ngeser prank. Tapi memang ya, mungkin berkahi ya Bu Ham. Ya, Dulu kan alhamdulillah. almarhum wal maghfurillah Pak Yai Aziz ya. Itu tokoh pendidik Islam pertama kali di desa di desa, Gedaru, yang Bapak Haji Aziz Musa Iya, itu iya, bapaknya iya. Buning. Iya, itu kan saudaraku juga. Ya, Dulu sering ketemu kalau pas kumpul-kumpulan keluarga itu kan. ya, Ya, itu. luar biasa. Lah, terus anak-anak dikasih buka puasa, yang ngasih tetangga-tetangga sekitar. Yang itu yang dapat kan kita itu kalau tidak digilir nanti tumbuhan. Jadi Jadi kadang-kadang mubadir. buahnya, kadang-kadang buahnya, Ya, kan kita kadang-kadang nggak ada yang bawa. di roll. Oh, tuh, gitu. urut gitu. Tapi masyarakat ketika mendapat giliran itu merasa berat apa enggak Bu Ham? Tergantung ya Bu, sehati orang mana yang tahu kan. Ada program seperti itu, kadang-kadang ada yang mau lebih, kadang-kadang ada yang ya istilahnya orang itu kan beda-beda cara berpikirnya. Ada yang senang ketika mendapatkan giliran, ada yang merasa keberatan atau apa gitu. Itu sudah manusiawi, sudah lumrah lah. Tapi kita di sekitar musola itu kebanyakan ya yang saya tahu itu sudah merasa bahwa itu sudah tradisi, Jadi justru kalau nggak dapat giliran malah ngarep-arep. ya begitu juga. Kadang-kadang saya ini nanti kan kita dapat dari musola, dari masjid juga. Oh gitu. Masjid itu kan dapat ada- giliran untuk musola, dapat giliran untuk masjid juga. Kalau masjid itu kan untuk satu RW dibagi RT ini minggu keberapa, RT ini minggu keberapa sampai hari Lebaran tiba. Berarti menurut cerita-cerita tentang meriahnya Ramadan itu di desa-desa masih ada ya Bu? Syiarnya masih Siarnya Ramadan masih bergema. dan itu malah cenderung yang menjadi tanda bahwa sebentar lagi mau Lebaran itu ada puasa itu. Ada momen yang dimana kita itu tidak pernah mengalami dan itu jadi harapan. Contoh ya Bu, nanti saudara-saudara yang jauh pasti datang. Aku pasti untuk pulang. sangu, aku untuk amplop, ngono kan. Terus nanti berarti kita mau berkunjung kemana? Terus nanti kita dapat oleh-oleh yang beda dari yang biasanya. Jajan-jajan khas dari daerahnya. Karena memang saya di kampung banget. Jadi hal-hal itu masih lekat dan masih dari saya kecil, dari saya lahir itu. Kalau kecil itu kan besok Lebaran itu baju baru. Terus ada makanan-makanan yang Enak-enak dulu banyak pokoknya yang dulu itu digelar di atas meja. telur saja. Ketika saya kecil kan waktu ada orang sakbanan baru dapat. Kalau sekarang kan udah setiap hari rebus telur nggak masalah. Tapi dulu itu sesuatu yang yang dikangenin banget. Iya, Nanti ruahan ya, istilah ruahan apa Bu? Sakbanan ya? Sakbanan, ruahan, megengan. Nah, itu di kampung saya. Itu hanya RT kita yang masih mengadakan itu. Di RT-RT lain itu Sudah mulai tergerus zaman. dibuat beda, Oh, dibuat model baru. Sakbanan massal di Urunan, musola, sekitar urunan. enggak Oke. di musola, di masjid, di musola semua RT itu ada. Itu bawa nasi berapa besek atau berapa baskom. Terus gitu. ya, terus nanti Dibawa. itu musolanya kan mau bangun Bu, Ah. minta infak sedekah itu dari uangnya masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk sakbanan massal. Oh gitu. Nanti dapat saldo berapa itu dibuat untuk kepentingan musola yang bersangkutan. Kalau menurut saya sebetulnya beberapa nuansa budaya ya itu sudah mulai tergerus karena dikilah-kilah gitu loh Bu Ham. Ya aturannya Disiasati. apa gitu istilahnya. Tetapi masyarakat Tergerus oleh ilmu yang didapat masyarakat. Kadang-kadang ada yang simple, praktis. Itu yang dipikir mereka itu benar gitu loh maksudnya. Bukan itu tradisi yang dulu. Tapi kan memang begini ya Bu Ham, sebetulnya apapun model kita infak sedekah, yang paling penting itu kan dasarnya ikhlas. Dasarnya ikhlas bukan karena ewoh,
bukan karena takut dirasani orang, kan gitu. Terus kalau misalnya gini Bu, kan dikasih sumbangan, dikasih list ya, kita mau nyumbang ke musola atau ke masjid, itu kan ada namanya, kan di situ, itu kan disebutkan berapa nominalnya kan gitu kan, didengarkan semua orang sekampung. Tuh kadang-kadang di situ nanti timbul problem, kalau sedikit malu, kalau besar wah kan gitu. Nah sekarang ini dihapus itu Bu. Oh gitu, nggak usah nama, Nggak usah disebutin. ya Ya udah, ini yang tapi sedekah. Pak Kiainya sedekahnya paling gede nggak? Wawalam. Kan biasanya para tokoh masyarakat itu memerintah masyarakat untuk sedekah, Yeah. untuk infak kan begitu. Tetapi Yeah. kadang-kadang beliau sendiri tidak memulai untuk menginfakkan atau menyedekahkan dengan nominal yang gede gitu. Kan kita sudah mengira bahwa beliau sudah menjalankan, wong kita itu kan umatnya. Oh gitu ya. Prasangka Jadi, kita seperti itu. Sudah berhusnudzon. Ya sudah Pak Yai, berhusnudzon. Pak Yai anak-anaknya perintah berarti ya wes sudah. Itu gitu. identik dengan Bagus kita itu. jadi pengikutnya seperti itu. Iya, Kalau iya, di iya. kampung, kalau misalnya di lain tempat saya nggak tahu ya Bu. Kayaknya kita sudah berhusnudzon saja bahwa itu sudah seperti itu. Tapi memang kalau di masyarakat tidak ada yang menggerakkan atau kemudian mengkoordinir untuk sebuah kebaikan juga rasanya sulit masyarakat ada yang berinisiatif untuk berbuat baik secara masif terstruktur gitu loh Bu Ham. Ya kembali lagi kepada niat awal. Kadang-kadang kan begini Bu, ini contoh pengalaman kecil mungkin ya yang saya jalankan itu, ada dulu kan mbah ibu itu kan kalau menjelang Ramadan itu ruahan nggih, sabanan nggih, megengan itu tidak punya apa-apa, direwangi ngelompok kesik, di kelompok nasi sok nggo ruahan. Terus misalnya sampai kepepetnya nggak punya, berani kok mengambil misalnya pinjem dulu lah buat biar meriah itu ruahannya gitu, seperti Memang itu. sudah punya orang tua yang meninggal, misalnya suaminya sudah meninggal, anaknya ada yang meninggal, ya memang harus ruahan kan gitu kalau orang-orang tua. Ya karena apa? Momennya itu katanya kalau ruah itu nanti orang yang di kuburan pada pulang. Pulang ini tak segati apa ya? Kan memang iya kan mereka apa itu mayat-mayat itu yang sudah meninggal almarhum almarhumah almarhumah gitu. Itu katanya nanti mau pulang ya, kita sambut dengan doa, yang gembira, dengan kita doa, sambut dengan sedekah, kita sambut dengan apa ya istilahnya, hal-hal yang menurut orang-orang tua kita dulu itu membuat si mayat yang dalam kubur itu merasa senang dan gembira. Dan saya waktu itu nggak tahu bentuk gembiranya seperti apa, sampai tua ini pun saya masih belum tahu gimana rasanya. Tapi ya anut-anutan gitu. ruangan kan Bu Ham. Saya itu hanya menjalankan itu Bu, tradisi orang tua. Nah, dan ketika menjalankan Bu Ham merasa senang, bangga, bahagia, puas gitu loh. Iya puas, senang. Setelah sodakoh, setelah iso ngeter-ngeteri tanggane, iso weweh-weweh kayak puas gitu loh. Iya, itulah bener. Itulah sejatinya ikhlas sebetulnya. Seperti itu. Ini kan ada teman saya tuh bilang begini, Bu kamu kok Bu, jenengan kok sudah ruahan gasi. Lah engko nek aku ruahan sampai ngenteni sakben, nisfu sakben ora kepangan. Tumbuh-tumbuhan semua pada masak satu RT itu. Ya, sehari bisa dapat 5 sampai 6. Iya betul, Desa, seperti iya, itu. Betul. Saya dulu udah ambil start duluan. Itu terus saya bilang gini, emang nggak boleh, kan sudah bulan Saban kan, seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi ya ora apa-apa kok Bu Ham. Misalnya untuk sebuah akeh diwene pitik kan iso. Ibuku dulu begini Bu, teman saya itu bilang gini. Dulu ibuku waktu saya masih kecil diajak ke kebun, kan ada pohon pisang yang sudah tua. Itu kan ini sebentar lagi mau ruah, ini mau tak buat ruahan kan gitu, masih diingat sampai sekarang. Terus ruahanku apa sih Bu? Kan tanya dia masih kecil kan. Ya bencak emang mati. Engko nek aku mati besok ya kudune aku mau ngonokno. Bancai podo. Nah, sampai sekarang itu dilaksanakan itu Bu. Karena dia ingat pesan ibunya kalau dulu itu seperti itu. Kalau nanti aku sudah meninggal menjelang puasa,
kamu itu harus seperti ini loh. Dan memang Seperti begini itu. Bu Ham, kalau kita sudah punya niat baik, punya pohon pisang berbuah, terus diniatkan untuk sedekah, di tengah perjalanan kok kita meninggal, kita sudah dapat pahala loh. Ya, pokoknya Seandainya orang mati itu bisa sedekah pisang karo tanggane kan begitu. Sudah ada niatnya. Sudah ada niat. Jadi segala sesuatu kan harus kita niatkan kebaikan memang. Oh ya, seperti itu ya. Terus lagi yang unik itu gini. Kalau misalnya pada bulan Sa'ban itu ya. Kan ada orang yang bilang begini. Nak, banjaan ngono iku malah mau badir ora kepangan. Sekarang diganti, Bu. Itu berkatnya bentuknya apa? Beras mentah, sarimi, minyak goreng. Kita disuruh masak sendiri. Sudah lumrah itu sekarang. Ini sebenarnya kalau kaum milenial yang mereka itu praktisnya saja. Seperti itu udah sekarang itu sudah membudaya di lingkungan saya. Tapi di samping kita sakbanan, kemudian kita ngeter-ngeteri tonggo teparo ya Bu Ham. Sebetulnya kan kita juga ngalap keberkahan. Iya. Memang jane nek berkah ya memang jajan, maem. Kalau lebih berkah loh, karena begitu datang langsung bisa disantap, dinikmati. Ada Bu itu, pasti ada jajannya. Ya. Apem sama gedang itu. Apem itu kan polisi, filosofi kan polisinya. Filosofinya apa itu? Apem itu afun Bu, artinya di pengapura, di ngapura minta ampunan. Pisang itu tongkat katanya begitu, untuk apa berjalannya supaya lancar kan gitu. Tapi kalau menurut saya kenapa makanan yang matang ada nasi, ada lauk, ada jajan itu lebih berkah karena semuanya dikangeli Bu. Oh gitu. Berarti apem ya dikangeli gawe sik kan gitu. Pisang dikangeli diimbus sik, sego dimasak, lawah dimasak kan gitu. Jadi kangelane itu loh, ketika kita mususi beras sambil maca sholawat iki ngopo tak terno karo tanggoku, keberkahannya ada. Ketika nyetak apem kan gitu. Iki tak giruan, keberkahannya ada. Semuanya tetesan keringat ini dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus sehingga itu yang bikin tambah berkah. Kalau saya memaknainya begitu. Ini berarti tentang ruahan ya Bu, bukan tentang Ramadan. Loh, boten. Yuk, kita ke Ramadan ya. Ya, jadi gini, artinya kalau ruahan itu sudah kita lakukan, kemudian Ramadan juga anak-anak menyambutnya dengan ceria. Ternyata berbagi atau bersedekah itu tidak dengan terpaksa gitu loh Bu Ham, tetapi justru merasa bangga, puas dan senang ketika bisa memberikan sesuatu. Ya, ikut itu kalau misalnya setelah Ramadan kan ada lagi Bu, apa tradisi kita maleman. Ya, malam pada saat malam 21 sampai Lebaran Idul Fitri itu kita juga sering loh. Kenapa dikatakan maleman? Kan malam Lailatul Qadar menyambut. Jadi malam selikur, kalau malam 19 tidak ada. Nggak ada. Maleman itu mulai malam selikur. Oh, gitu. Di situ sudah mulai sholat tasbih, kita sudah ada menjemput malam Lailatul Qadar kan begitu. Di situ disunahkan untuk memperbanyak sedekah, sehingga di beberapa tempat setiap malam 21 ke atas itu juga ada istilah maleman, seperti di tempat kita ruahan itu. Kalau dulu Bapak saya kan perangkat desa ya Bu, itu dapat giliran dari desa. Kalau misalnya kami itu mau kebayan kayak gitu loh Bu, dulu itu ada malam 21, malam 22, malam 23 itu dulu. Itu saya kecil. Nah, tapi sekarang enggak ada. Sudah mulai hilang. Nah, untuk itu monggo lah teman-teman, sobat Putri Cempa dimanapun berada, obrolan kita Ramadan, intinya Ramadan itu banyak kegiatan-kegiatan menarik yang bisa mengedukasi anak-anak supaya menjadi makhluk sosial yang sesungguhnya. Mereka bertemu, mereka berkumpul, mereka bergembira bersama, dan ini harus kita lestarikan, jangan sampai punah, sehingga masyarakat meskipun tidak dapat giliran jajan untuk ke musola atau masjid, silahkan kalau di rumah banyak makanan turah-turah dibawa saja, pasti kepangan. Kalau misalnya tidak kepangan, dikasih ke hewan ya, dikasih. Tidak apa-apa. Saya tuh sering loh Bu, itu kan rumah saya itu kan kebun ya depannya itu. Kalau misalnya saya buka geledek gitu, itu sudah jago, ayam itu sudah kayak gini loh. Nah, saya dapat apa sih gitu. Nah terus saya tuh cerita sama orang-orang di sekitar saya, nggak punya ayam, saya nggak punya ayam, saya nggak punya. Itu ayamnya orang-orang. Ayamnya orang-orang yang selalu saya kasih makan setiap hari. Itu dari sisa. Pokoknya saya bilangnya begini,
itu saya itu punya ayam, tapi makanannya seperti kita. Saya nggak pernah tak kasih dedek, nggak pernah tak kasih itu. Apa yang kita punya dikasihkan gitu. Ayamnya lebih enak itu, makanya aku ada roti, ada sup, ada soto, ada nasi, pokoknya seperti yang kita makan itu. Itu ayamnya lebih enak. Ayamnya lebih enak berarti itu. Betul. Seperti itu sampai orang itu begini kok. Ya Bu, nanti kalau saya nyembelih ayam ya Bu, kamu tak kasih satu, ya itu sudah kelakon betah, dikasih opor satu. Karena rumongso yang makani bukan terus. Ya, saya juga dikasih ayam kan sama orang 2, tak titipke sama tetangga. Tak titipke, terus sekarang sudah berbola Bu, sudah buahnya itu. Ada yang nakal ya, itu kan diteladungi gitu loh Bu. Pas dia tuh bertelur banyak, telurnya dikasih ke saya ke Bu Saembor. Monggo Bu iki anu Bu hasilnya. Niki ayam jenengan Bu yang bertelur ini ditalurungi kancane mati. Ini masih ada banyak Bu. Pokoknya sudah menjadi banyak, ayamnya sudah menjadi banyak. Berarti Bu Ham itu anu waris. Cara wong desa itu waris kan teman saya, tangga saya ya. Tapi kan ayam jenengan. Itu. Nah, intinya bahwa bulan Ramadan ini kita banyak berbagi, tidak usah mikir nanti hasilnya apa. Ternyata Bu Ham titip ayam saja bisa dapat telur saembor kan begitu. Dapat opor. Dapat opor. Kita berbagilah, nggak usah ngitung-ngitungan karena sesungguhnya kita itu sama. Ketika lahir tidak bawa apa-apa, tidak bawa modal apa-apa, dan ketika nanti kita mati pun kita tidak bawa apa-apa. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Dan selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Jumpa lagi besok sore menjelang buka puasa di podcast Putri Cempa. Jangan lupa like, share, komen yang produktif, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.